قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi hari ba'da salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doa, dan ini kita jadikan bacaan dalam zikir pagi petang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Maka sejak pagi hari Nabi SAW meminta 3 hal. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rizki yang thayyib, rizki yang halal, wa amalan mutaqabbala, mudah-mudahan diberikan amalan yang senantiasa diterima. Maka kita mohon pada Allah, mudah-mudahan majelis kita pada kesempatan pagi hari ini membawa berkah, membawa kepada kita kebaikan yang banyak, dan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Baik, untuk pagi hari ini tema kita masih membahas surat An-Nur, di mana yang kita bahas dengan judul Solehah di Rumah, hanya membahas satu ayat saking surat An-Nur, yaitu An-Nur ayat ke-31. Di sini nanti dibahas tentang masalah perintah untuk menutup aurat, kemudian bagaimanakah ibu-ibu di rumah itu seperti apa, boleh menampakkan perhiasan, sampai nantinya orang-orang yang boleh seorang wanita tampakkan perhiasannya. Baik, kita lihat dahulu ayat yang kita bahas, surat An-Nur ayat 31. Allah berfirman, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihin aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihin aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihin aw nisaihin aw ma malakat aymanuhun aw ittabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali aw ittiflil ladzi lam yadhharu ala auratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Katakanlah kepada mukminat, wanita yang beriman. Berarti di sini lagi membicarakan perintah untuk ibu-ibu. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan juga menjaga kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami, kepada ayah suami, kepada putra-putra mereka, kepada putra dari putra mereka, yaitu cucu, putra-putra suami mereka,
Artinya ada anak bawaan dari suami, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka. Putra saudara lelaki berarti apa? Keponakan. Atau putra-putra saudara perempuan mereka, keponakan juga. Atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki. Atau ada pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memungkulkan kakinya, menghentakkan kakinya, agar diketahui perhiasan yang ada di kaki yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Surat An-Nur ayat 31. Baik, kita sekarang gali pelajaran di dalamnya langsung. Ingat ibu-ibu sekalian, surat An-Nur ini awal-awal surat itu membicarakan tentang masalah perzinaan. Kemudian setelah itu di pertengahan surat Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang langkah-langkah setan. Lalu setelah itu diingatkan lagi bagaimana aturan adab-adab di rumah ketika bertamu. Itu yang kemarin kita bahas terakhir, yang bulan lalu kita bahas. Baru pada ayat 30 perintah untuk laki-laki untuk nundukkan pandangan. Ayat 31 ini perintah kepada ibu-ibu untuk menundukkan pandangan dan hal-hal penting yang lainnya yang dibahas. Baik, kita lihat. Yang pertama, kenapa dalam ayat didahulukan perintah menundukkan pandangan, barulah perintah menjaga kemaluan? Di sini disuruh nundukkan pandangan dulu. Bukan dilarang zina dulu. Ya, di sini diperintah supaya nundukkan pandangan, bukan dilarang zina terlebih dahulu. Jawabannya lihat di bawah. Karena awalnya dari memandang dahulu, barulah terjadi kerusakan lainnya sampai kemaluan yang akhirnya membenarkannya. Artinya gini ibu-ibu, zina itu punya perantara-perantara dulu. Gak mungkin zina itu langsung terjadi, gak mungkin. Itu ada pendahuluan terlebih dahulu yang dilakukan. Awalnya itu dari mata dulu biasanya. Itu penyakit laki-laki. Ya, iya enggak ibu-ibu? Suaminya kayak gitu? Hah? Enggak, alhamdulillah. Namun ada rata-rata laki-laki kayak gitu, matanya enggak bisa dijaga. Awalnya dari pandangan dulu, setelah itu lanjut lagi ke yang lainnya. Maka Nabi SAW itu katakan, pada anak Adam ditetapkan matanya itu bisa berzina, kemudian telinganya juga bisa berzina, kemudian tangannya juga demikian, kemudian kakinya juga demikian. Akhirnya ujung-ujungnya nanti kemaluan yang membenarkan, kemaluan yang membenarkannya nantinya. Artinya ada perantara-perantara di situ. Sehingga dalam ajaran Islam, ibu-ibu sekalian, dalam ajaran agama kita, yang dilarang itu bukan zina saja, namun segala perantara menuju zina. Ingat baik-baik, bukan hanya dilarang zina saja, namun segala perantara menuju zina. Nanti dibuka surat Al-Isra ayat 32. Surat Al-Isra ayat 32. Situ disebutkan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina. Zina itu termasuk perbuatan fahisyah. Fahisyah itu apa? Keji. Wasa asabila, dan sejelek-jeleknya jalan. Jalan kerusakannya dari zina tadi. Maka di sini dikatakan, Imam At-Tabari itu mengatakan bahwasanya
Zina bukan saja kita dalam ayat tersebut bukan dikatakan saja jangan lakukan zina, namun jangan mendekati zina. Kalimatnya lebih dahsyat loh ibu-ibu. Maka dalam syariat kita sudah dijaga aturan gimana pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Mulai dari sering saya contohkan, coba lihat mulai dari kita mengerjakan sholat. Ibu-ibu pergi ke masjid sholat berjamaah misalnya. Shaf yang paling baik untuk laki-laki yang paling depan. Makin berkurang lagi ke belakangnya, berkurang lagi ke belakangnya, berkurang lagi ke belakangnya. Kalau shaf ibu-ibu, mana yang paling bagus? Yang paling belakang. Kemudian depannya lagi, depannya lagi, depannya lagi. Berarti kalau laki-laki yang paling belakang dengan ibu-ibu yang paling depan jika berdekatan ketika itu punya mudarat, sehingga dikatakan itu sejelek-jeleknya shaf. Tujuan pentingnya kok sampai dikatakan kayak gini? Karena untuk mengurangi interaksi bersinggungan antara laki-laki dan perempuan. Contoh kedua, para wanita di masa Nabi SAW juga melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Mereka pakai baju gelap-gelap ketika itu. Saat melaksanakan sholat subuh, sudah selesai, para wanita ini bubar terlebih dahulu. Tidak berbarengan dengan kaum pria. Baru setelah itu nyusul kaum pria nantinya. Apa sebabnya sampai laki-laki kok belakangan keluarnya, terus perempuan itu terlebih dahulu? Kata istri Nabi SAW, ini disebabkan biar tidak campur baur antara laki-laki dan perempuan. Maka diatur itu kata-katanya, diatur itu pergaulannya, sampai dijaga seperti itu. Maka segala perantara menuju zina, walaupun belum terjadi zina, itu dilarang. Kok ada seorang suami punya hubungan spesial dengan teman lama, terus chattingan, kalimatnya luar biasa. Kalau dengan istri nggak pernah kata-kata sayang keluar, namun kalau ini gimana say gitu. Ini pada teman dekatnya, teman lamanya, atau mungkin mantannya dulu, ya, mantannya dulu. Dengan istri nggak pernah kayak begitu. Namun kalau ini, wah gimana kabarnya? Ini teman lamanya tadi sampai ditanya-tanya, sudah sholat malam apa belum? Istrinya di sampingnya itu nggak pernah ditanya, nggak pernah kayak gitu. Coba, ada maksud apa seperti ini? Maka kalau suami seperti itu diingatkan, zina itu awalnya dari sesuatu yang kecil dulu, gak langsung besar, gak langsung kebongkar itu untuk kasus besarnya. Awal dari kecil ini dulu, Bu. Maka dalam ayat ini An-Nur ayat 31 diperintahkan tadi, disuruh yaghdudna min absarihin, tundukkan pandangan. Di sini perintahkan tundukkan pandangan dulu. Wa yahfazna furujahun. Baru disuruh jaga kemaluan. Jika kemaluan ini maksudnya jaga diri dari zina. Karena awalnya dari mata dulu, dari mata turun ke hati. Awalnya seperti itu. Maka ini dijaga, pergaulan itu butuh diatur. Sehingga kalau tadi yang saya contohkan tadi, ibu tahu suami seperti itu, diingatkan. Punya istri yang sah, istri ini lebih dihormati. Dalam syariat kita itu yang halal itu benar-benar dihormati loh itu. Sampai Nabi SAW itu nyatakan hubungan dengan yang halal saja itu sudah dikatakan sedekah. Kalau ada yang sudah berkeluarga kemudian nerjang yang haram, padahal ada tempat yang halal, tempat dia itu melampiaskan syahwatnya tadi, dia kok milih yang haram, dosanya lebih besar. Dari segi hukuman yang diberikan lebih besar lagi. Saya pernah singgung pada pembahasan sebelumnya,
Kalau yang sudah menikah itu berzina dengan yang belum menikah kemudian berzina, hukumnya berbeda. Kalau sudah menikah itu berzina, dihukumnya apa, Bu? Hukum rajam. Berapa kali? Berapa kali hukum rajamnya? Rajam. Rajam itu lempar batu sampai mati. Namun kalau belum menikah dia berzina, dihukumi cambuk 100 kali. Beda. Maka kalau sudah ada tempat yang halal kok cari yang haram, dosanya lebih besar dia. Hukumannya lebih berat. Maka Islam itu jaga sampai aturan-aturan seperti itu benar-benar dijaga dalam agama kita. Nah, sekarang ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Hah? Sudah saya baca aja sendiri. Ini masalah rawan yang saya bahas ini soalnya. Baik. Sekarang bentuk menjaga kemaluan. Tadi kan ada perintah ya, tundukkan pandangan. Kemudian yang kedua apa? Jaga kemaluan. Apa yang dimaksudkan jaga kemaluan? Sini ada 4 bentuk. 1. Yang dimaksud adalah menjaga kemaluan dari zina dan liwat. Liwat, kalau ibu itu kaitkan itu dengan kata Lut. Ada nabi siapa berarti? Lut. Apa yang terjadi di masa Nabi Lut? Kaumnya bagaimana? Suka sesama jenis. Kita sebut apa? Apa hubungan sama jenis? Homo, lesbi. Ya. Di zaman ini banyak nggak kasus kayak begini? Bukan banyak lagi, legal, bahkan ada grupnya itu di WhatsApp atau ada grupnya itu di Facebook. Kumpulan gay-gay, macam-macam seperti itu. Kalau menjaga kemaluannya dimaksud pertama jaga diri dari zina tadi, yang kedua yang lebih parah dari zina lagi yaitu liwat. Hubungan seks sesama jenis itu pertama. Yang kedua, menjaga diri dari melakukan onani seperti yang dilakukan oleh pemuda-pemuda yang rusak. Onani itu adalah mengeluarkan mani dengan cara paksa. Berarti kalau dikatakan menjaga kemaluan, berarti tidak melakukan onani. Itu yang kedua. Ibu punya anak, kalau ketahuan anak tersebut tuh lakukan onani, itu diingatkan seperti itu. Dan ingat, onani itu dilakukan karena ada sesuatu yang lain. Bukan hanya dia memilih lakukan onani, namun tidak ada tempat pelampiasan, kemudian dia karena sebab melihat gambar-gambar yang enggak benar, melihat video-video yang enggak benar, kemudian dilampiaskan ke situ. 3. Yang dimaksud menjaga kemaluan adalah menjaga aurat dari dipandang orang lain, sebagaimana disebutkan dalam hadis, jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budak yang kau miliki. Berarti menjaga kemaluan maksudnya adalah jaga aurat. Nanti aurat ibu-ibu itu bertingkat-tingkat, ada pada suami ketika itu bebas, kemudian ada nanti dengan sesama mahram, dengan mahramnya itu nanti ada batasnya, nanti akan disinggung di sini. Kemudian ada lagi dengan sesama wanita muslim, ada lagi batasan auratnya. Ada yang selain itu lagi. Disuruh di sini menjaga kemaluan artinya menjaga aurat dari dipandang. Berarti kalau ibu dengan suami berarti lebih bebas. Oleh karena itu dalam masalah ini terkait dengan masalah lain, Bu. Contoh yaitu dalam masalah memandikan jenazah. Kalau memandikan jenazah dalam syariat Islam, memandikan jenazah itu asalnya yang laki-laki memandikan laki-laki atau laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Perempuan dimandikan oleh perempuan. Boleh dengan lawan jenis, hanya berlaku untuk suami istri. Gimana kalau anak putrinya meninggal terus bapaknya mandikan? Asalnya tidak boleh.
Dalilnya, Nabi SAW itu pernah putrinya bernama Zainab itu meninggal dunia. Nabi SAW suruh sahabat-sahabat wanita itu mandikan itu putri saya. Padahal kalau mau dihitung-hitung, Nabi SAW punya kedekatan yang luar biasa dengan putrinya sendiri. Namun Nabi SAW tidak mandikan. Karena beda nanti batasan aurat dari bapaknya ini dengan putrinya dibandingkan dengan sesama perempuan tadi atau dengan suaminya sendiri. Makanya kalau untuk dalam hal memandikan jenazah, laki-laki dimandikan oleh laki-laki, perempuan dimandikan oleh perempuan, boleh dengan lawan jenis. Cuma untuk siapa tadi? Hanya untuk suami istri saja. Adik kakak ya nggak boleh. Istri meninggal dulu, suami mandikan boleh. Ya, seperti itu yang pernah ada kata-kata dari Nabi SAW kepada Aisyah atau Aisyah kepada Nabi SAW. Kalau kamu meninggal duluan, nanti saya yang akan mandikan. Fatimah kepada Ali bin Abi Thalib juga demikian. Kalau kamu meninggal duluan, nanti saya yang akan mandikan. Suami istri. Maksud yang keempat lagi, menjaga kemaluan dari disentuh yang lain. Nah, inilah maksud bentuk menjaga kemaluan. Jadi maknanya umum, Bu. Ya, maknanya itu bukan tidak melakukan zina saja. Namun segala perantara menuju zina juga dijaga supaya tidak dilakukan, supaya tidak diterjang. Nah, terus di bawahnya jangan menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak. Di sini disebut, kita bahas yang dimaksud dengan ayat tadi disebut dalam surat An-Nur ayat 31. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Menurut riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang dimaksudkan ini cuma boleh menampakkan pakaian saja. Oh, pakaian yang biasa dia pakai berarti. Juga tentang tafsiran ayat ini para ulama berbeda pandangan. Pendapat pertama menyatakan bahwa yang boleh ditampakkan adalah pakaian saja. Pendapat kedua, yang dimaksud adalah perhiasan wanita. Ada di situ celak, ada di situ henna, serta perhiasan semisal itu masih boleh ditampakkan. Pendapat yang ketiga, yang boleh ditampakkan adalah wajah dan telapak tangan. Ini jadi pendapat jumhur. Yang aurat yang ibu-ibu tutup itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini pendapat jumhur atau kebanyakan ulama. Namun bagi yang memilih pendapat untuk menutup wajah seperti itu ada dalilnya. Karena tafsiran lain dari ayat ini yang dimaksud adalah pakaian saja. Wajah dan telapak tangan itu ditutup. Ini seperti pendapat dalam mazhab Hambali. Di antara buktinya kenapa masih dibolehkan tadi menutup wajah, Nabi SAW itu katakan bagi yang berihram saat umroh atau saat haji, bagi wanita yang ambil niat ihram, dia baca labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Maka ketika itu Nabi SAW katakan tidak boleh menutup wajah. Menunjukkan bahwasanya sebelum dia ihram tadi berarti dia nutup wajah. Maka menutup wajah itu masih ada tuntunan, masih ada syariat. Bahkan di dalam beberapa literatur mazhab Syafi'i itu disebutkan untuk menutup wajah jika ada laki-laki asing. Ya, jika ada laki-laki asing, yaitu maksudnya adalah yang bukan mahram, ibu itu sholat dan punya keyakinan nutup wajah, maka tutup wajah tadi. Ada pembahasan seperti itu, seperti disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Salah satu pembahasan sholatnya menyebutkan seperti itu, menunjukkan bahwasanya nutup wajah itu masih sah-sah saja. Kita yang biasa nganggap aneh karena nggak biasa lihat. Ya, jadi seperti suatu yang wajar. Jadi intinya ada beda pendapat tentang masalah menutup wajah ataukah tidak. Ada pendapat yang mengatakan disyariatkan menutup wajah. Namun ada yang mengatakan cuma sunnah saja. Yang
ditutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau yang dimaksud wajah, ibu-ibu, yang dimaksud wajah itu yang ibu basuh saat wudhu. Ibu basuh yang mana? Ibu basuh kalau saat wudhu, maaf, ini turun ini. Ini yang dimaksud muka ini. Maka cuma bagian itu yang kelihatan. Dagu ke bawah, ini dagu, bawah dagu ini ke bawah sampai di leher ini, itu wajib ditutup karena tidak termasuk dari wajah. Termasuk kalau ibu sholat juga, rukuhnya atau mungkenanya itu ditarik agak keluar di sini. Karena ini bukan bagian dari wajah. Buktinya ibu tidak basuh ini ketika wudhu. Terus telapak tangan yang dimaksud apa? Ini telapak tangan ini. Mau yang bagian ini apa? Bagian dalam telapak tangan atau punggung telapak tangan. Dalam sholat, ibu tetap masih bisa buka ini dan ini. Yaitu yang ditutup dari pergelangan tangan ini sampai ke atas. Itu yang dimaksud. Nah, jadi batasan aurat dibahas juga atau disinggung dalam ayat tadi. Terus lihat lagi berikutnya, kapan boleh menampakkan perhiasan? Wanita boleh menampakkan perhiasannya kepada 1. Suami, 2. Ayah. Ini totalnya ada 12 ya seperti yang dimaksud dalam ayat. 3. Ayah suami. Ayah suami apa berarti? Mertua. 4. Anak laki-lakinya. 5. Anak laki-laki dari suami, berarti bawaan dari suami. 6. Saudara laki-laki. 7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki keponakan. 8. Anak laki-laki dari saudara perempuan keponakan pula. 9. Wanita Islam. Namun tentang nomor 9 ini apakah boleh kepada wanita kafir nanti akan dibahas. Karena dalam ayat cuma dikatakan wanita saja. 10. Budak yang dimiliki. Beri catatan di sini budak ini bukan yang dimaksud pembantu rumah tangga. Karena kadang kita ketika buka ayat kok ada disebut budak kok gambarannya kayak gitu pembantu rumah tangga, bukan. Budak itu tawanan perang yang dimiliki oleh orang muslim, kemudian kalau sudah dimiliki sebagai budak maka statusnya sama seperti istri. Kalau laki-laki muslim ya, istrinya itu dibatasi 4 kecuali bagi Nabi SAW. Namun kalau dia lebih daripada itu, dia bisa miliki dari budak. Budak dia perlakukan seperti istrinya. Namun sekarang nggak ada lagi perbudakan karena tidak ada perang lagi, nggak ada tawanan perang. Sehingga bukan berarti memiliki pembantu, wah ini budak saya, ini saya perlakukan seperti istri, nggak ada itu. Ya, nggak ada istilah itu lagi. Jadi tolong dipahami baik-baik. 11. Pelayan laki-laki yang tidak punya syahwat lagi pada wanita. Berarti kalau masih punya syahwat nggak boleh. Kok dengan pak supirnya? Ya nggak jelas nggak boleh. Ya, supir ada yang macam-macam kok. Ngintip-ngintip juga ada, ya kan? Iya, berarti nggak boleh. Terus anak-anak yang belum mengerti aurat wanita, berarti masih kecil sekali, belum paham aurat. Namun kalau sudah paham itu aurat, wah ini nggak boleh dilihat, oh berarti nggak boleh. Cuma yang belum paham aurat. Kalau sudah balik, yo jelas nggak boleh, walaupun itu anak didiknya, anak TPA-nya. Nggak boleh, anak asuhnya nggak boleh kalau sudah balik. Kalau di sini anak sendiri ya nggak, itu masuk nanti pada nomor 4 seperti yang disebutkan di atas. Jadi 12 orang saja yang ibu boleh nampakkan perhiasan-perhiasan. Coba kita lihat apa yang dimaksud. Yang dimaksudkan dengan menampakkan perhiasan di sini adalah menampakkan zina atau perhiasan yang asalnya disembunyikan, yaitu pakaian berhias diri. Apakah ada mahram yang tidak masuk dalam penyebutan di atas? Ada, yaitu paman dari jalur bapak dan paman dari jalur ibu.
Untuk paman tidak disebutkan dalam 12 poin di atas. Berarti pakaian ketika berhadapan dengan paman itu berbeda dengan pakaian ketika berhadapan dengan 12 orang tadi. Nanti kita jelaskan. Belum tak jelaskan. Yang penting paham dulu. Ada berapa orang? 12. Terus lihat lagi keterangan. Walaupun mereka mahram namun tidak masuk dalam 12 rincian di atas yang boleh wanita menampakkan perhiasannya. Terus ada keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa masalah berhias diri berbeda dengan masalah hijab. Masalah hijab punya pembahasan khusus dalam surat Al-Ahzab, tepatnya ayat 59. Adapun surah An-Nur membicarakan tentang perintah menjaga kemaluan, membersihkan dan menyucikan diri. Lalu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menerangkan bahwa masalah menampakkan perhiasan ini tidak terkait pula dengan masalah mahram, karena ada mahram yang tidak disebutkan dalam 12 pengkhususan di atas. Mahram itu apa? Orang yang tidak boleh dinikahi. Suami masuk dalam mahram atau tidak, Bu? Bingung toh? Tak jelaskan ulang-ulang. Suami maksud mahram atau bukan? Ibu nikah enggak dengan suami itu? Nikah. Tadi mahram pengertiannya apa? Yang tidak boleh dinikahi. Berarti ibu kalau nikah berarti itu bukan mahram. Ketika nikah semuanya jadi halal hubungannya. Dulu waktu belum nikah masih haram, nggak boleh macam-macam. Ketika sudah ada akad ijab kabul, sudah sah, hubungan apapun boleh. Berarti asalnya itu bukan mahram. Berarti yang dimaksudkan mahram apa? Ada di situ anak laki-laki, saudara laki-laki, ada paman gitu. Namun ada dari mahram kita tidak masuk dalam 12 poin itu. Ya. Jadi beda antara urusan mahram dengan urusan menampakkan perhiasan. Menampakkan perhiasan cuma pada 12 orang. Masalah mahram punya pembahasan sendiri. Mahram itu ada dua macam, Bu. Yang pertama mahram mu'abbad, mahram selamanya. Yang kedua mahram mu'akkad, mahram yang sifatnya sementara. Saya ulang, pertama mahram apa? Mu'abbad, yang sifatnya selamanya. Yang kedua mahram mu'akkad, yang sifatnya sementara. Kalau mahram mu'abbad itu ada dari status karena keturunan, yaitu bapak kita, ibu dengan bapak, ibu dengan simbah, ibu dengan anak laki-laki, ibu dengan saudara laki-laki. Itu mahram mu'abbad dari sisi keturunan, bisa juga dari sisi pernikahan. Ibu dengan mertua itu mahram mu'abbad, mahram selamanya. Kalau dengan suami boleh pisah, namun kalau dengan mertuanya tidak ada kata mantan mertua. Sifat mahramnya apa? Mu'abbad, selamanya. Mahram mu'akkad apa? Mahram yang sementara. Contohnya apa? Ini ibu nikah dengan suami, suami meninggal dunia, terus punya adik laki-laki. Adik laki-laki nikah lagi dengan ibu, boleh. Namun kalau digabungkan dua-duanya langsung tidak boleh. Meninggal dulu baru nikah dengan yang satunya, berarti sifatnya sementara. Berarti dengan ipar itu namanya mahram mu'akkad. Namun walaupun itu mahram sementara, tidak diperlakukan seperti mahram yang selamanya. Dengan ipar malah lebih bahaya. Ibu nutup aurat enggak ketika di depan ipar? Lebih-lebih nutup aurat, karena kadang dengan ipar ada ipar yang enggak tahu aturan. Ibu lebih nutup aurat kalau depan ipar dibandingkan dengan saudara laki-laki ibu. Dengan ipar-ipar lebih bahaya loh. Ada nggak ipar yang macam-macam? Ada. Ya. Ipar itu lebih bahaya daripada dengan saudara kandung sendiri.
Makanya perlakuannya berbeda. Ibu berdua-duaan dengan ipar nggak boleh. Kalau dengan saudara laki-laki sendiri, dia temani ibu mau pergi safar boleh, temani ibu mau pergi umroh boleh. Kalau ibu itu umroh dengan ipar nggak boleh. Ya, karena mahramnya mahram muakkad sementara. Suami meninggal bisa nikah dengan dia. Berbeda. Dan banyak kasus perzinaan itu dengan iparnya sendiri. Jadi bedakan, ada istilah mahram, ada istilah kita nampakkan perhiasan kepada orang-orang tertentu 12 tadi. Ya, ini dibedakan. Terus, untuk 12 orang yang disebutkan di atas, batasan dalam menampakkan perhiasan itu berbeda-beda. Dimulai dari suami dulu, suami itu bebas. Ibu dandan istimewa depan suami, pahalanya luar biasa. Daripada itu di luar. Jadi kalau di dalam rumah itu nothing tulus. Pokoknya semuanya itu untuk suami. Batasan dalam menampakkan perhiasan itu berbeda-beda. Dimulai dari suami dulu. Berarti boleh menampakkan perhiasan apapun secara mutlak kepada suami. Yang disebutkan berikutnya bisa jadi dibuat berurutan. Dan bisa jadi pula melihat pada kebiasaan atau adat. Maka kepada orang yang dua apa? Ayah. Ayah berbeda. Dengan suami berbeda. Ini mahram. Ya, dengan mertua berbeda. Dengan anak laki-laki juga berbeda. Ya, makin ke bawah makin berbeda. Itu urutan. Dengan suami misalnya ibu pakai pakaiannya seksi depan suami, ibu tidak bisa pakai ini di depan. Misalnya ada saudara laki-laki datang, oh nggak bisa. Aturannya berbeda. Ibu dengan saudara laki-laki walaupun itu saudara berbeda dengan suami. Pakaiannya sudah berbeda. Yang ditampakkan perhiasannya juga berbeda. Nah, itu kaitannya dengan 12 orang. Ingat, ini kita bukan bahas tentang masalah nampakkan aurat, namun nampakkan perhiasan. Cuma boleh pada 12 orang. Terus, bolehkah wanita muslimah menampakkan perhiasannya pada wanita kafir? Ini ada teman, beda keyakinan, datang ke rumah ibu. Ibu penampilannya, boleh nggak nampakkan perhiasan? Sini penjelasannya. Tentang hal ini para ulama berbeda pendapat. Ada pendapat yang menyatakan hanya boleh menampakkan perhiasan pada wanita muslimah saja. Berarti cuma sesama muslim saja. Namun ada pendapat juga yang menyatakan boleh menampakkannya pada seluruh wanita, termasuk wanita kafir. Misalnya ibu punya kerabat, beda keyakinan dengan ibu, datang ke rumah. Pakaiannya bagaimana? Apakah sama dengan di hadapan wanita muslimah? Sebagian pendapat katakan sama, karena sama-sama wanita. Pendapat yang kedua ini lebih dicenderungi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam penjelasan tafsir di atas. Jadi intinya ada yang katakan wanita muslimah itu boleh ibu tampakkan perhiasan, ada yang katakan wanita secara umum. Terus bagaimana menampakkan perhiasan pada pelayan laki-laki dan anak-anak? Kita lihat keterangannya. Boleh menampakkan perhiasan pada pelayan laki-laki atau pembantu dengan catatan ia tidak punya hajat pada wanita atau tidak punya nafsu syahwat lagi pada wanita. Berarti apa kira-kira? Sudah sepuh. Kalau masih nom nggak boleh, karena dia bisa macam-macam. Boleh menampakkan perhiasan wanita pada anak-anak yang belum paham tentang aurat. Ada anak tetangga main tiba-tiba masuk dalam rumah. Lihat anak ini bagaimana. Kalau anak ini paham tentang aurat, berarti ibu segera pakai jilbab, nutup dulu. Namun kalau dia itu anak kecil bocah 2 tahun, ini belum paham, ya ibu tidak terlalu seperti anak yang lebih paham. Terus ini tentang perhiasan di kaki. Dulu orang-orang Arab itu biasanya pakai perhiasan di kaki. Ini sugih tenang loh ini. Kaki saja dipakaikan seperti itu. Syekh As-Sa'di juga mengatakan, jangan sampai perhiasan tadi sengaja dibunyikan di tanah supaya terdengar kalau ia memakai perhiasan seperti yang ada pada gelang kaki. Gelang kakinya numpuk-numpuk itu lebih terdengar lagi, kring.
kering. Wah, ini luar biasa orang ini nih. Ia sengaja menghentak-hentakan kaki biar diketahui kalau dia punya perhiasan di kaki. Ini adalah perantara yang mengundang syahwat. Laki-laki yang dengar kayak gini akan punya perasaan yang berbeda. Syekh Asadi lantas membawa kaidah gini, wa annal amra idza kana mubahan walakinnahu yufdi ila muharramin aw yakhafu min wuqu'ihi fa innahu yamna'u minhu. Suatu perkara yang sifatnya mubah, asalnya ibu pakai perhiasan boleh, namun jika mengantarkan pada yang haram atau dikhawatirkan terjatuh pada yang haram, maka perkara tersebut dilarang. Berarti kaidahnya gini, ada sesuatu yang mubah ibu pakai, namun ini mengantarkan pada yang haram atau membuat kita terjerumus pada yang haram, berarti jadi tidak boleh. Contoh ini dalam masalah perhiasan yang dibahas dalam ayat ini. Contoh juga perkara-perkara mubah yang lainnya. Ibu jalan-jalan boleh nggak? Jalan-jalan, refreshing, piknik itu boleh nggak? Boleh. Namun kalau sampai menerjang yang haram ketika jalan-jalan ini, maka berubah hukumnya. Mubah berubah jadi haram. Ya, jadi mubah ini bisa berubah. Mubah itu perkara yang hukumnya boleh. Ya, mubah ini akan berubah nanti jadi hukumnya haram kalau tujuannya untuk yang haram. Namun ada perkara mubah yang sebaliknya, ibu lakukan perkara ini malah nanti berbuah pahala. Contoh, ingin bangun malam, fisiknya kuat di malam hari, ibu tidur siang. Tidur siang, biar apa? Kuat nanti sholat malam, ada waktu nanti banyak untuk sholat malam. Berarti ibu tidur tadi berbuah pahala. Mubah dapat pahala. Ibu pakai dandan di rumah biasa saja, asalnya mubah. Namun kalau niatannya untuk suami, berbuah jadi apa? Berbuah jadi apa, Bu? Pahala. Jadi mikir-mikir nanti di rumah ya. Jadi nggak jadi biasa itu, dapat pahala malahan. Itu nggak jadi sesuatu yang biasa lagi, itu mubah, berubah jadi pahala. Ada yang misalnya olahraga, selama dia tidak buka aurat, selama dia menutupi aurat, dia olahraga misalnya untuk jaga fisiknya, biar bisa beraktivitas yang baik. Misalnya suami, misalnya dia olahraga pagi untuk mempertahankan fisiknya, biar nanti kuat ketika kerja. Maka suatu yang mubah tadi, ini mubah, perkara boleh, bisa berubah jadi pahala. Dia cuma naik sepeda saja, olahraga, pertahankan fisiknya, jadi pahala. Maka orang yang ngaji punya ilmu, sesuatu yang biasa-biasa saja berubah jadi pahala yang besar. Namun orang yang nggak ngaji, nggak paham ilmu, perkara yang mubah malah mengantarkan dia kepada maksiat bisa. Pakai HP itu asalnya ya mubah-mubah saja. Namun ada orang yang pintar untuk menggunakan HP yang dia miliki, tab yang dia miliki, dia manfaatkan itu untuk kebaikan. Berubah ya hal ini jadi pahala yang besar. Maka sifat perkara mubah kayak gitu, Bu. Ada yang mengantarkan kepada kebaikan berarti dapat pahala. Ada yang mengantarkan kepada maksiat berarti dapat dosa. Contoh di sini kata Syekh Asadi, kalau seorang wanita menghentak-hentakan kakinya di tanah, asalnya memang boleh. Namun kalau tujuannya agar orang-orang tahu perhiasan dirinya, maka seperti itu jadi dilarang. Perhiasan apa saja yang boleh ditampilkan pada mahram? Sekarang mahram. Mahram tadi apa contohnya? Ibu kepada bapak, ibu kepada saudara laki-laki, ibu kepada keponakan. Di sini dijelaskan yang boleh tampakkan pada mahram adalah yang nampak secara umum di rumah. Ibu di rumah lagi nyapu-nyapu rumah, kan nggak nutup kepala ya kan? Berarti boleh nampak kepala. Ibu pakaiannya nyantai juga, anggota wudhu ada yang terlihat. Ya kan? Anggota wudhu ibu ada yang terlihat. Nah,
Yang biasa nampak ketika ia membereskan pekerjaan rumah, ibu nyapu-nyapu di rumah, keadaan seperti apa di dalam rumah. Nah, itu yang boleh tampakkan ketika ada mahram. Tanpa menutup kepala, tidak masalah. Kalau memang ada mahram yang biasanya usil, kok ini dengan keponakan kok usul kayak begini ya, sudah ibu nutup lagi lebih sempurna. Gak pakai yang biasa tadi, maka hendaklah wanita tersebut lebih menutupi diri lagi agar tidak terjadi kerusakan, karena Allah tidak suka jika ada yang berbuat kerusakan. Terus pembahasan terakhir, aturan berhias diri bagi wanita. Pertama, kalau tadi kita bahas boleh berhias diri, yang pertama dilarang bagi wanita menyambung rambut. Tahu ya Bu ya, saya nggak usah sebutkan contoh, ibu sudah paham kan? Iya kan? Contoh ibu-ibu cari sendirilah. Saya nggak paham, dunia ibu-ibu nggak paham. Ya. Pokoknya saya mau sebutkan kalimat umum saja. Dilarang bagi wanita menyambung rambut, karena dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang meminta disambung rambutnya. Dua-duanya kena laknat. Yang make itu tadi kena laknat, yang dukung juga bantu untuk memakai itu juga kena laknat, dua orang sekaligus. Dan pengertian laknat Bu, jauh dari rahmat Allah. Catat itu, laknat itu adalah jauh dari rahmat Allah. Terus kedua, dilarang bagi wanita mencabut atau menghilangkan alis dan bulu mata sebagian atau seluruhnya, baik memendekkan atau mencukurnya, baik menggunakan bahan tertentu atau menghilangkan seluruhnya atau sebagiannya. Apa tadi disebut apa ini? Alis dan bulu mata. Perbuatan semacam ini disebut an-namas. Ingat ya, istilahnya disebut apa? Namas. Di mana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW melaknat. Tadi apa arti laknat tadi? Jauh dari rahmat Allah. Melaknat wanita yang mencukur atau mencukur sendiri alisnya. Perbuatan ini termasuk dalam dosa besar. Seorang wanita pun tidak boleh menaati suaminya jika suami memerintah untuk mencukur alis. Karena tidak boleh menaati suami dalam maksiat. Terus ketiga, dilarang bagi wanita mentato dirinya, karena Nabi SAW melarang mentato dengan ditato orang lain atau mentato dirinya sendiri. Itu juga kena laknat. Terus yang keempat, dibolehkan bagi wanita menggunakan henna pada tangan atau kakinya, juga pada kukunya. Namun berhias diri ini untuk wanita seperti ini berlaku untuk yang sudah menikah untuk suaminya di rumah. Hendaknya pula menghindari mewarnai kuku dengan pewarna yang menghalangi masuknya air. Kata tidaknya dihapus. Pewarna yang menghalangi masuknya air. Jadi pakai henna boleh. Henna tujuannya untuk apa tuh henna itu Bu? Warna-warnain gitu ya? Saya nggak tahu, mungkin saya nggak tahu, dunia ibu-ibu nggak tahu saya. Kelima, dibolehkan wanita mewarnai rambutnya dengan catatan jika memang sudah beruban. Itu catat Bu, jikanya itu dicatat. Berarti kalau belum beruban, tunggu tua dulu. Ya. Namun dihindari menggunakan warna hitam. Kalau memang dia mau mewarnai, hindari warna apa? Hitam. Nabi SAW katakan istanibus sawad, jauhi warna hitam. Kalau rambut belum beruban masih berwarna hitam, tidak dibolehkan untuk diubah ke warna lain, karena warna hitam pada rambut menunjukkan kecantikan. Dan ketika itu bukan keadaan darurat pula dibutuhkan untuk mewarnai rambut. Juga ada sebab terlarangnya, karena meniru-niru model rambut orang kafir. Karena lihat, oh yang di luar negeri kayak gini rambutnya, maka ikut-ikutan pula. Maka asalnya kalau sudah beruban, pakai warna apa? Pakai warna apa Bu?
Pokoknya selain warna hitam, namun jangan warna ngejreng lah, biasa. Masa nanti pakai warna ungu gitu, masa kembali nomnya keterlaluan, nanti kembali nom ini. Nah, 5 hal tadi ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo sambil saya tunggu pertanyaan-pertanyaan yang ada. Lewat kertas, Bu. Jangan tanya langsung. Tanya langsung nanti rebutan. Lewat kertas mawon, Bu. Nanti diranting ke depan biar nanti ada panitia yang ngambil. Ustadz, budak itu diperlakukan sama seperti istri? Iya. Berarti apa, boleh digauli layaknya seorang istri? Iya juga. Jika ia lewat pernikahan atau tidak, dimilikinya budak itu sama sudah seperti memiliki istri. Maka Nabi SAW itu punya 7 anak. 6 anak itu dari istrinya Khadijah. 1 anak lagi itu dari budaknya Maria Al-Qibtiyah. Punya anak namanya Ibrahim. Ibrahim itu dari anak seorang budak, ya, maka dibolehkan seperti itu. Insya Allah berikutnya saya nggak bahas surat An-Nur lagi, saya mau bahas untuk 11 edisi kita bahas istri-istri Nabi yang 11, biar ibu-ibu jadi seperti istri Nabi, ya. Mudah-mudahan suaminya jadi seperti Nabi Muhammad, gitu. Jika wanita tidak bercadar tapi berpakaian syar'i, kerudung lebar dan gamis longgar, bolehkah memakai make up? Ibu nanti kan sudah baca buletin tadi kan, tinggal mikir-mikir aja, Bu. Saya itu bahasanya nggak vulgar. Terus menggunakan blush on. Apa itu? Orang saya tak jawab nih. Pokoknya mikir-mikir sendiri, Bu, nanti ini ya. Itu bahasanya saya pokoknya nggak singgung-singgung apa-apa, nanti tinggal direnungkan di rumah begitu. Oh, kok kayak gini ya, ini pakai ayat tuh tadi, itu nggak ada pakai kalimat-kalimat lain, mikir aja di rumah. Bagaimana hukumnya mewakafkan tanah warisan dari suami yang dulunya bekerja di pekerjaan riba untuk dirikan masjid? Gini, Bu, harta haram dulu orang-orang musyrik saat merenovasi ulang pembangunan Ka'bah, di saat Nabi SAW sekitar berumur, pokoknya sebelum beliau diangkat jadi Nabi, sekitar umur 30-an. Nabi SAW tahu ini orang-orang musyrik ketika bangun Ka'bah ini tidak mau gunakan harta haram, tidak mau gunakan harta penzoliman, tidak mau menggunakan harta riba. Maka para ulama simpulkan dari cerita semacam ini, untuk bangun masjid tidak boleh menggunakan harta riba. Harta riba cuma untuk selain masjid. Bantu orang yang miskin, bantu orang yang susah, bantu anak yatim boleh. Yang penting selain tujuan bangun masjid. Apakah batal bila suami istri berwudu lalu bersentuhan? Tadi saya balik nanya, dengan suami itu mahram atau bukan, Bu? Mahram atau bukan? Dengan suami sendiri mahram apa bukan? Bukan mahram, namun sudah jadi halal dengan akad. Sekarang pertanyaannya, kan ada pendapat, dan ini ibu saya yakin anut pendapat ini, kalau bersentuhan dengan lawan jenis itu membatalkan wudu. Ini ditanya nih, kalau dengan suami sendiri wudunya batal enggak? Iya, menurut sebagian pendapat itu batal. Dengan suami sendiri loh, batal. Dengan catatan, kalau menurut pendapat ini, saya belum kuatkan pendapat ya. Dengan catatan, pertama, bersentuhan langsung kulit dan kulit.
Kalau kena kain nggak batal. Ya, kulit dengan kulit. Ini kulit bersentuhan dengan kulit. Berarti yang tidak termasuk kulit itu kuku. Paham? Kuku bersentuhan dengan kuku nggak batal. Misalnya, dimaksudkan kulit dengan kulit bersentuhan langsung. Kulit dengan kain. Ini pakai kain, nggak bersentuhan langsung kan? Maka tidak batal. Namun kalau saya sendiri memilih pendapat tidak batal wudhu bersentuhan suami istri. Alasannya Nabi SAW itu pernah sholat. Beliau ketika itu sujud. Ya, beliau ketika itu sujud. Saat sujud, Bu, Aisyah itu cari-cari Nabi. Ini Nabi SAW ini di mana ini ya? Pegang ketika itu lantas pegang bagian tumitnya, kaki bagian belakang. Lantas Nabi SAW tetap lanjut sholat, tidak membatalkan sholat. Padahal disentuh siapa? Aisyah, istrinya sendiri. Berarti kalau dari cerita ini wudunya batal atau tidak berarti? Lanjutkan sholat, tidak batal. Dan insya Allah itu pendapat yang lebih kuat. Apa hukum kubur masal? Masih boleh. Bagaimana hukum mencukur atau menghilangkan bulu halus di wajah? Ada adat seperti itu sebelum menikah. Wallahu alam, asalnya tidak boleh. Jika suami tidak memberikan nafkah batin selama 4 tahun, apa hukumnya? Dan sebaiknya istri bersikap seperti apa? Apakah boleh mengajukan cerai? Mengajukan cerai tergantung ibu dalam kasus ini. Kalau ibu mau melanjutkan ya silahkan. Kalau menuntut cerai berarti nanti ikuti jalur khulu'. Ada di pengadilan agama, tergantung ibu. Bagaimana dengan memotong bulu mata yang katanya tujuannya agar cepat panjang dilentik? Alamin mawon, Bu, sudah selesai, nggak usah di apa-apain. Bagaimana hukumnya, boleh atau tidak mengganti nama panggilan anak sehari-hari, tidak secara administrasi atau akte, dengan panggilan yang memiliki arti yang baik, Uwais, Yusuf dan lain-lain. Boleh saja kalau sekedar untuk panggilan, atau memakai nama Abu Uwais, ya, sebagaimana para sahabat dulu memanggil anak-anaknya dengan kalimat Abu di depan, itu nama kunyah, diistilahkan dengan nama kunyah. Saya telah mengingati suami dan suami meminta maaf dan janji tidak akan mengulangi lagi, tetapi setelah saat itu saya jadi susah untuk percaya dengan suami. Hal itu dipicu karena saat ini saya dan suami long distance karena saya sedang studi. Bagaimana caranya supaya tidak selalu curiga dengan suami? Selesaikan urusannya untuk studi tadi dan segera balik pada suami, dan mudah-mudahan keluarga jadi utuh kembali. Long distance memang punya masalah seperti itu. Batasan aurat ponakan, ya. Yang boleh terlihat paman itu seperti apa ya Ustaz? Kalau dengan paman baiknya, karena tadi tidak disebutkan tadi tentang masalah perhiasan, maka baiknya tetap pakai jilbab. Jilbab seperti biasa, seperti ibu pakai ketika mau keluar rumah, itu lebih aman. Bolehkah memasang atau memajang, lompat dulu, bunga dari tabungan yang ada di bank, apakah hanya bisa disalurkan untuk perbaikan fasilitas umum atau boleh untuk apa saja Ustaz? Yang penting selain untuk bangun masjid, bantu orang miskin boleh, bantu orang yang berutang boleh, dan seterusnya. Bagaimana hukum memakai niqab? Tadi sudah saya jelaskan, memakai niqab hukumnya sunnah menurut jumhur ulama, tidak wajib. Tentang an-namas, bagaimana jika sudah terlanjur mencukur alis pada zaman dulu dan sekarang alis yang dicabut tersebut tidak tumbuh lagi? Apa yang harus dilakukan? Taubat. Saya nggak tahu cara menumbuhkannya gimana. Bagaimana sikap kita seorang istri apabila mengetahui suami secara diam-diam menikah siri dengan mantannya dulu? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang juga punya suami lagi. Apakah yang termasuk zina? Bu, satu perempuan tidak boleh punya 2 laki-laki. Zina. Inilah makanya tadi saya sengaja singgung mantan-mantan itu, karena memang kasus kayak begini ada. Kembali lagi dengan mantannya dulu.
Bagaimana sikap kita kepada suami? Wah, ini agak berat, ini ibu dilema, mau lanjut ya berat, mau pertahankan juga ya berat, mau pisah ya berat juga. Yang jelas diingatkan untuk yang salah satu harus diselesaikan. Artinya tidak boleh satu perempuan punya dua laki-laki. Bolehkah memakai wig pengganti jilbab? Apa iso diganti ta, Bu? Dan bolehkah memanjangkan bulu mata? Kalau memanjangkan saja masih boleh. Bolehkah meminjamkan uang kepada wanita kafir dengan niatan menolong? Kita menolong itu kepada siapapun, Bu. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Kata Nabi SAW, Allah akan senantiasa tolong seorang hamba, tolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Nolong siapa? Nolong siapapun. Ada teman, ada tetangga non muslim, dia itu bantu, boleh. Dia bantu seperti itu. Bantunya ini secara umum. Berdosa enggak berbohong dengan orang kafir? Tetap berdosa. Berbohong tidak boleh. Pakai milih-milih, ini dengan muslim, ini dengan yang kafir, enggak boleh. Apakah berdosa bagi wanita yang memakai kontrasepsi KB tidak izin suami dengan alasan ingin mapan dulu sebelum punya anak, walaupun akhirnya sudah 7 tahun lebih belum diberi momongan lagi? Harus minta izin suami, tidak boleh diam-diam. Apakah boleh dalam keadaan darurat membantu bapak saya yang sedang sakit keras untuk memandikan dan membersihkan kotorannya? Boleh kalau keadaan darurat. Namun baiknya beritahu suami kalau memang itu keluar rumah. Mau tanya untuk wanita kepada sepupu laki-laki, wanita pada sepupu laki-laki dengan sepupu mahram atau bukan, Bu? Dengan sepupu, bukan mahram. Fatimah putri Nabi SAW meningkat dengan Ali bin Abi Thalib. Hubungan kekeluargaannya adalah sepupu. Menikah itu Ali dan Fatimah, sepupu dengan sesama sepupu boleh nikah, berarti bukan mahram. Berarti dengan yang sepupu tidak boleh menampakkan yang perhiasan tadi, misalnya buka jilbab, tidak boleh. Nah, di sini ditanya, di Jogja ini banyak pembahasan kitab yang berbeda-beda. Bagaimana sebaiknya untuk para pemula yang ingin belajar dari dasar? Kitab atau kajian tentang bab apa yang bisa dipelajari atau dihadiri? Makanya saya ingin sekali ibu-ibu itu belajar itu dari dasar-dasar, ya. Saya nanti dari segi pembawaan nanti saya usahakan itu memang dasar sekali. Namun tergantung di sini, karena di sini ibu-ibu berarti masalah-masalah wanita yang nanti akan dibahas. Adapun ada beberapa majelis saya sekarang buat dalam bentuk pelajarannya lebih sistematik. Seperti ada di Kota Gede misalnya, itu dibuat pelajarannya dari fikih dasar sampai nanti ibadahnya, wudunya benar, sholatnya benar, seperti itu. Ya, supaya dari dasar-dasar ini dipelajari. Maka kalau mau belajar, ibu-ibu mau belajar di luar majelis ini, pelajari yang dasar-dasar. Kalau tipe saya itu ngajar, saya kalau bahas satu kitab selesai, ulang lagi dari kitab yang lainnya dari dasar lagi. Ya. Adakah doa atau amalan khusus agar kita bisa segera umroh atau haji? Doa khusus nggak ada. Ibu perbanyak doa saja dengan bahasa yang dipahami. Dalam yang 12 itu, menantu laki-laki tidak termasuk. Bagaimana bolehkah menantu tadi? Tadi kan dengan mertua, ibu dengan mertua kan, berarti ini sama saja dengan mertua dengan menantunya, berarti masih boleh. Ibu-ibu yang selalu mengenakan, apa hukumnya wanita yang memakai perhiasan yang berlebihan, yang wajar-wajar saja? Akhir-akhir ini saya membaca tentang buah pala yang haram dalam masakan. Boleh dijelaskan, Ustaz? Wallahu alam, pendapat yang tepat. Kalau pala itu bersendirian, maka punya efek yang menimbulkan memabukkan, sifat memabukkan. Maka jadi khamar statusnya. Namun kalau
Buah pala ini dimasukkan dalam bumbu masakan menurut ulama-ulama belakangan masih boleh. Di antaranya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, seorang pakar dalam mazhab Syafi'i di zaman ini, masih membolehkan itu. Maka dibedakan. Pala ketika bersendirian tidak boleh dikonsumsi, namun pala ketika jadi bumbu masakan bercampur dengan yang lainnya masih boleh. Ringkasan hukumnya seperti itu. Kalau di hadapan anak-anak kita batasan auratnya mana saja Ustadz? Tadi disebutkan seperti ibu pakai pakaian lagi beres-beres rumah. Mana yang lebih afdol bagi perempuan, sholat di rumah atau jamaah di masjid yang tidak ada pembatas antara laki-laki dan perempuan? Intinya gini, ibu mau sholat ke masjid, pilihan untuk ibu boleh. Boleh ke masjid silahkan, boleh di rumah juga silahkan. Namun kalau memilih di rumah itu lebih baik. Walaupun di masjid mungkin antara laki-laki dan perempuan tidak pakai batasan. Ustadz, bolehkah sulam alis? Kayak bagaimana lagi nih bu? Nggak paham saya itu. Orang desa ditanya macam-macam kayak gini. Bagaimana batasan aurat terhadap anak antara usia 2-9 tahun? 2-9 tahun yang melihat adiknya disusui. Kalau anaknya baru 2 tahun masih boleh lihat adiknya disusui. Kalau 9 tahun, kalau ini anaknya sendiri masih boleh juga. Yang dimasukkan tadi anak tetangga. Ya. Ini bukan anaknya sendiri, anak sendiri tadi masuk urutan nomor 3 atau nomor 4 itu. Bila seorang istri ingin pergi mengaji tapi dilarang suami, dia tetap pergi mengaji, apakah saya berdosa dan termasuk durhaka pada suami? Pokoknya suami dirayu-rayu supaya bisa ngaji. Kalau suami tetap larang, ya ibu lakukan cara yang lain, bisa belajar dari rumah. Bolehkah umroh hanya dengan saudara perempuan karena suami kerja? Tidak boleh, sampai dengan suami atau dengan mahram yang lainnya. Nah, bagaimana dengan perempuan yang berusaha mengotak-atik pengertian aurat dengan logikanya sendiri? Yang berhijab juga banyak yang kelakuannya parah, tidak menjaga akhlaknya, bebas pacaran dan yang lain. Mending gini nggak pakai jilbab, tapi punya prinsip. Mohon penjelasannya. Justru nggak punya prinsip. Tidak pakai jilbab punya dosa sendiri. Jangan dicampur-campur. Maksiat itu ada orang yang dalam masalah ini benar, akhlaknya bagus, namun di tempat yang lain itu punya kesalahan, kita katakan di sini ya salah. Akhlaknya ini urusan lain. Terus ada yang pakai jilbab, terus akhlaknya nggak baik, itu salah sendiri, akhlaknya yang nggak baik, bukan jilbabnya yang salah. Jangan dicampur-campur. Akhlak itu sendiri, nanti jilbab itu sendiri. Namun harusnya orang yang pakai jilbab tunjukkan akhlak yang baik itu, namun bukan jilbabnya yang salah. Jadi nggak boleh salahkan orang yang berjilbab, kok kelakuannya kayak gini. Nggak ada sangkut pautnya dengan jilbab. Ada yang berjilbab juga ngegosip juga sama, yang nggak berjilbab parah lagi. Ya, jadi bukan masalah jilbab atau enggak bu, semuanya bisa bermaksiat. Jika orang tua sudah jompo, apakah boleh anak laki-laki yang memandikan ibunya atau anak perempuan yang memandikan ayahnya? Masih boleh kalau dalam keadaan berbakti dan darurat, tidak ada yang mengurus orang tua. Bolehkah pakai cadar saat sedang sholat? Kalau memang prinsipnya pakai cadar, kalau tidak ada laki-laki lain buka cadarnya. Namun kalau ada laki-laki lain, ada yang lewat di situ lihat, maka tutup cadar, tidak masalah. Mengenai nomor hadis yang berbeda, misalnya riwayat Muslim, Ustadz A menyatakan nomor 481, Ustadz B mengatakan nomor 722, tapi teksnya sama. Bagaimana Ustadz? Bisa jadi riwayatnya yang berbeda, namun punya teks yang diterjemahkan sama. Karena ada hadis yang disebutkan sini nanti diulang lagi di kitab yang sama di tempat yang lain. Atau bisa jadi ustadznya menggunakan kitab yang berbeda. Ada ustadz yang tidak menggunakan kitab standar. Kalau saya sendiri kalau nulis ada penomoran hadis, saya lihat ke kitab standarnya itu apa, kemudian ditulis itu dari kitab standar. Jadi sudah pakai penomoran standar. Ada yang tidak pakai penomoran standar.
Saya punya akun sosial media. Pada saat sekolah dulu, di situ banyak foto-foto saya yang belum menutup aurat. Dan qadar Allah saya lupa passwordnya, sehingga tidak bisa membuka akun tersebut dan menghapus foto-foto tersebut. Bagaimana seharusnya sikap saya? Saya sudah berusaha menghapus akun tersebut, namun tidak bisa. Coba laporkan pada via media sosial tadi, Facebook. Itu bisa dengan cara di-blok. Ada cara-caranya. Tanyakan supaya akun tersebut dihapus saja. 3 lagi ya. Penting mana mengikuti kajian atau mengerjakan skripsi? Saya seringkali bersemangat ikut kajian daripada mengerjakan skripsi. Tolong motivasinya Ustaz. Kalau bisa diatur waktu, ini yang penting kan manajemen waktu. Bisa diatur waktu, skripsi bisa jalan, kajian juga bisa jalan. Saya juga kuliah dulu sama di kampus ini juga. Ini nggak ada masalah. Waktu ibadah haji kemarin beberapa kali kami sholat berjamaah di musola hotel. Di lift kami bersentuhan dengan jamaah laki-laki karena berdesakan. Kata seorang ustadz hal itu tidak mengapa, tidak masalah. Namun yang saya kritik di sini, kalau dia maksud sholat di musola hotel dan di Masjidil Haram itu dekat, asalnya kalau safnya tidak bersambung sampai ke hotel maka tidak dianggap sholatnya satu. Yang dianggap sholatnya satu ketika itu sholat di Masjidil Haram, safnya itu keluar, nyambung sampai ke hotel. Walaupun ibu lihat dari atas hotel itu, oh itu orang sholat di Masjidil Haram, belum teranggap. Karena kalau saya katakan ini disetujui, maka harusnya sholat lewat televisi kita di Indonesia juga disetujui. Saya kok lihat langsung kok di situ. Maka dipersyaratkan kalau memang di luar masjid syaratnya satu, harus bersambung shaf. Bersambungnya gimana? Itu tadi itu safnya itu keluar sampai keluar. Oh akhirnya saya dapat di hotel. Sambung nggak? Nyambung. Tujuannya apa nyambung? Kalau seandainya saya tidak dengar suara imam, misalnya soundnya ini terganggu, masih bisa lihat orang di depan. Depan gerak ruku. Oh saya turun ruku lagi. Dia bangkit dari ruku. Oh saya tahu dia bangkit dari ruku. Tahu dari depannya. Kalau nggak bersambung nggak ada seperti ini. Namun kalau pembahasannya kita ini satu masjid kampus UGM ini kita sholat, selama masih dalam satu masjid tidak masalah. Ibu safnya kan nggak bersambung dengan laki-laki, namun karena masih dalam satu masjid. Pembahasannya tadi adalah ketika sholatnya di luar masjid. Makanya saya kurang setuju kalau lagi umroh atau haji sholatnya di musola hotel. Saya nggak pernah lakukan seperti itu dan nggak pernah sarankan jamaah seperti itu. Saya sarankan nggak ikut-ikutan Bu. Saya anak tunggal di mana bapak saya sudah tidak bisa beraktivitas sendiri. Selama ini setiap hari saya memandikan bapak saya. Apakah boleh? Boleh ketika tidak ada yang memandikannya dan itu darurat. Terakhir, bagaimana cara menasihati suami yang chattingan dengan teman wanita sekantor? Chattingannya bukan membahas pekerjaan tapi curhat-curhat, bahaya. Lama-lama nanti tertarik itu suami Bu. Stop itu, bilang dinasihati suami. Curhat kenapa dengan laki-laki dan juga kenapa dengan suami saya gitu Bu. Kenapa nggak dengan laki-laki lain coba? Dan juga kenapa dia nggak curhat dengan sesama perempuan? Kenapa dengan laki-laki? Bahaya. Kalau dia curhat dengan laki-laki punya maksud-maksud khusus itu. Ya kalau suaminya ini aman-aman ya mungkin. Kalau ada suami macam-macam ketika itu, ibu nggak tahu. Ya maka ingatkan seperti itu tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dan insya Allah kita lanjut lagi di bulan November di Selasa kedua insya Allah. Kita cukupkan, mudah-mudahan bawa berkah bagi semua. Allah memberikan kita tambahan ilmu, tambahan amal soleh, dan kita terus diberi hidayah demi hidayah, dijauhkan dari kesesatan dan dijauhkan dari jalan-jalan yang menyimpang, dan mudah-mudahan kita terus diberikan istiqomah dan husnul khatimah. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.